بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah ba'd. Kaifalukum para santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri sekalian, ya insyaallah pada kesempatan hari ini Ustaz akan menyampaikan salah satu tema yang sangat penting sekali, ya, berkaitan dengan masalah keimanan kita, yakni tentang hari akhir, yakni pembahasan khusus tentang hari kebangkitan. Para santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat pasti akan terjadi dan kita wajib meyakini akan hal ini. Ya, hal ini sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Taha ayat 15. Ya, tidak ada satupun manusia yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Bahkan malaikat yang dekat dengan Allah pun mereka semua tidak tahu. Ya, saat itu bumi akan diguncangkan seguncang-guncangnya, akan hancur luluh lantah, ya, bumi terbelah dan tidak akan tersisa sama sekali. Hari kiamat, ya, para santri sekalian, adalah hari mana berakhirnya segala kehidupan di muka bumi ini. Para santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu sifat Allah adalah Al-Ba'ats, yang artinya Maha membangkitkan. Allah berkuasa membangkitkan manusia yang sudah mati. Allah memperlihatkan kekuasaannya itu saat manusia di dunia, yaitu pada kisah Nabi Isa alaihissalam. Allah memberikan mukjizat, ya, kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu mampu menghidupkan manusia yang sudah mati atas izin Allah. Kaum Nabi Isa, ya, pandai berdebat dan mengingkari akan hari kebangkitan. Ia mengingkari kemampuan Nabi Isa alaihissalam ketika Nabi Isa diragukan kemampuannya menghidupkan orang yang mati. Lalu Nabi Isa menyeru orang-orang tersebut untuk memilih sendiri siapa yang ingin dibangkitkan. Pada saat itu mereka umatnya Nabi Isa alaihissalam memilih salah satu makam, salah satu kubur, yaitu Sam bin Nuh. Kemudian Nabi Isa menyanggupinya. Kemudian beliau mendatangi kuburan Sam bin Nuh. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bangkitlah Sam bin Nuh alaihi salam. Kemudian Nabi Isa dapati bahwa Sam bin Nuh ini bangkit dalam keadaan rambut dan jenggotnya putih. Kemudian Nabi Isa alaihissalam bertanya kepada Sam bin Nuh, "Wahai Sam bin Nuh, kenapa rambut engkau putih dan jenggot engkau itu putih?" Kemudian Sam bin Nuh menjawab, "Ketika aku dipanggil keluar, aku terkaget-kaget. Kenapa? Karena aku khawatir ketika aku dibangkitkan ini adalah datangnya hari kiamat. Karena itu, karena saking aku takut, maka rambutku dan jenggotku menjadi putih karena ketakutan." Para santri sekalian, nah itu sepenggal kisah, ya, dari Nabi Isa yang memperlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha membangkitkan dan adanya hari kiamat tentunya. Dan kita semua akan merasakan hari kebangkitan itu. Apa sih hari kebangkitan itu? Yaitu hari dibangkitkannya seluruh manusia, ya, yang sudah pernah hidup di dunia dari mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir saat hari kiamat nanti. Semua akan dibangkitkan kembali dari alam kubur lalu digiring ke suatu tempat di padang mahsyar, ya. Seluruh manusia akan dibangkitkan dengan kondisi yang berbeda-beda, ya, tergantung amal perbuatan yang dilakukannya masing-masing selama hidup di dunia. Semua akan berjalan berdasarkan amalnya masing-masing, ya, tentunya. Ada yang berjalan tersungkur, wajah yang diseret,
ya, diinjak, berjalan dengan bermandikan keringatnya yang bau busuk dan yang lainnya tentunya. Saat itu kita ya, akan dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak membawa apa-apa selain amalan kita. Kondisi saat itu sangat panas karena matahari didekatkan di kepala sejauh 1 mil. Yang coba kita bayangkan para santri sekalian, ketika kita berjalan di jalan aspal tanpa memakai alas kaki, lalu sinar matahari sangat menyengat, ya, tidak memakai payung, tentu kita akan kemanasan dan bermandikan keringat kan, tentu ya, kaki akan terasa perih tanpa alas kaki di atas jalanan aspal yang amat panas. Tentu kita tidak kuat berjalan, bukan? Ya, apalagi ketika kita di padang mahsyar nanti tidak memakai alas kaki, lalu matahari didekatkan sejengkal di atas kepala kita, tentu akan merasakan panasnya yang luar biasa, panas yang sangat menyengat sampai membakar kulit, keringat bercucuran deras sampai-sampai ada yang tenggelam oleh keringatnya sendiri. Para santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya ya, Allah akan mengumpulkan orang-orang yang beriman dan bertakwa dengan penuh kemuliaan. Hal ini sebagaimana di dalam Quran surah Maryam ayat 85. Allah akan senantiasa melindungi orang-orang yang beriman. Akan ada orang-orang yang Allah mudahkan kelak, diberi perlindungan dan pertolongan, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa akan ada ya, 7 golongan yang nantinya di hari pembangkitkan akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Siapa sajakah mereka? Yang pertama, imam yang adil, para pemimpin yang adil ketika mereka mengelola kepemimpinannya. Kemudian yang kedua, seorang pemuda yang tumbuh dewasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk di golongan ini. Yang ketiga, ya, seseorang yang hatinya selalu terkait, terpaut, rajin untuk datang ke masjid. Ya. Kemudian yang keempat, 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah, berkumpul karenanya, kemudian berpisah juga karenanya. Yang kelima, seorang yang ikhlas bersedekah. Ya, dia berinfak ikhlas karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan pujian dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, seseorang yang mampu menahan hawa nafsu, padahal hawa nafsunya senantiasa mengarahkan kepada keburukan, namun ia tolak hawa nafsu tersebut. Kemudian yang terakhir ialah manusia yang senantiasa berzikir sendirian tanpa diketahui oleh orang lain. Dari sekalian, ya, pada kesempatan kali ini Ustaz hanya akan membahas salah satu poin saja, ya, yaitu seorang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid atau rajin ke masjid. Wah, masya Allah, ya, kita sebagai laki-laki muslim, ya, santri muslim, insya Allah mudah untuk mengerjakan poin ini kan. Ya, maksud dari hati yang selalu terkait masjid adalah mereka yang senantiasa sholat di masjid, yang biasa menunggu waktu sholat dari sholat satu ke sholat berikutnya, yang senantiasa mengikuti majelis-majelis ilmu, menuntut ilmu di masjid satu. Dan mungkin salah satu contohnya ketika para santri sedang asik bermain di luar rumah, kemudian kalian dapati adanya masjid mengumandangkan azan, kemudian kalian ya, cepat-cepat pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat. Ya, ini salah satu contoh, ya, seorang pemuda, seorang laki-laki yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Santri-santri sekalian, kita akan dikubur dan dibangkitkan tanpa membawa sepeser harta di dunia. Semua akan kita tinggalkan, kecuali harta yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rumah mewah yang bahkan keluarga akan kita tinggalkan. Yang ikut menemani kita hanyalah amal solih kita. Kita akan ditemani dengan amal kita, karena kelak amal kita lah yang akan menolong kita semua. Kita tidak bisa kita meraih keutamaan di atas hanya dengan bersantai-santai di dunia, ongkang-ongkang kaki, tidur-tiduran dan lain-lain sebagainya. Ya, jika kita ingin menjadi salah satu dari 7 golongan yang dinaungi oleh Allah, maka dari sekarang kita harus mendaftar, memperbanyak ibadah atau amalan-amalan, perbanyak sedekah, zikir,
saling berkasih sayang ya, kepada sesama, melawan segala hawa nafsu duniawi, rajin-rajin membaca, memahami, dekat tentunya dengan Al-Quran. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka ia akan memikul dosa yang paling besar dan berat di hari kiamat. Sebagaimana di dalam Quran surat Thaha ayat 100. Dan tentunya amalan-amalan yang lainnya yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita nanti mendapatkan naungan di padang mahsyar. Para santri sekalian, ya, tugasnya ialah para santri di rumah senantiasa rajin ke masjid, apapun kondisinya. Usahakan untuk senantiasa terpaut hati kita masih di kemudian yang selanjutnya ialah perbanyak ya bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian hanya punya uang 1.000 rupiah, kalian infakkan di jalan Allah. Ya. Kalian infakkan di jalan Allah. Mudah-mudahan dengan itu kalian mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan dengannya kita pun nanti mendapatkan rahmat Allah dan kita kelak dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Para santri sekalian, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, persiapkan diri kita ya untuk menghadapi hari berbangkit. Ya, mudah-mudahan nanti kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, amalkan pada diri antum dan bagikan video ini kepada orang yang antum cintai untuk mendapatkan kebaikan dan pahala.